Ya, kita dari tim Hukum Nasional Amin, kita mulai dari semalam sudah siaga 24 jam untuk menerima semua laporan kecurangan. Puluhan surat suara Pilpres ini tercoblos untuk paslon nomor urut 2 dan nomor urut 3. Pemenangan Capres-Capres 01 dan 03 meyakini rekayasa pemilu terjadi dari hulu ke hilir secara terstruktur, masif, dan sistematis. Pokoknya tidak ada benarnya KPU itu di mata yang kalah. Tetapi tidak semua kecurangan yang terbukti itu menyebabkan pemilu tidak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu kembali dengan Kang Z. Sehubungan dengan tuduhan kecurangan-kecurangan yang terjadi di Pilpres tahun 2024 ini, di video kemarin sudah saya tunjukkan apa adanya keadaan di lapangan, khususnya di TPS tempat saya bekerja. Pada dasarnya di video kemarin itu saya sudah bersikap senetral mungkin, karena memang KPPS ini adalah bagian dari KPU yang harus netral di pemilu. Namun pada kenyataannya kejujuran yang saya sampaikan ini masih dianggap hoak oleh beberapa pihak. Bahkan ada salah satu komentar yang mengatakan bahwa sebenarnya KPPS itu adalah bagian dari alat kecurangan. Saya tidak tahu orang ini kenapa bisa berkomentar seperti itu, dasarnya ini dari apa gitu loh. Dan dari situ pun saya juga menjadi ingat ya. Saya menjadi ingat dengan kalimat yang pernah disampaikan oleh Profesor Mahfud. Pokoknya tidak ada benarnya KPU itu di mata yang kalah. Dan orang yang takut kalah itu selalu menyerang, bukan malah memberi masukan yang bagus. Ya, karena saat ini KPPS pun sudah dianggap salah, bicara panjang lebar pun juga akan percuma. Sebenarnya atas ramainya fenomena di Pilpres tahun 2024 ini, seandainya ya, kita memposisikan diri sebagai pengamat lah. Kita netral dulu, kita tempatkan diri kita sebagai orang yang netral, benar-benar netral. Kemudian kita amati orang-orang yang tidak terima dengan hasil Pilpres tahun 2024 ini, kenapa justru fokus pada hasil quick count? Padahal seperti yang kita ketahui, hasil quick count ini hanyalah perkiraan saja. Hitung cepat agar warga Indonesia ini segera tahu, dapat memperkirakan sebenarnya perolehan suaranya ini seberapa sih. Nanti babak penentuannya kan hasil dari hitung manual. Tapi saya tidak tahu kenapa seolah-olah hasil dari quick count ini adalah hasil yang mutlak. Sehingga mereka ini selalu mencari celah untuk menyalahkan, dan menyalahkan. Bahkan yang disalahkan ini bukan hanya pihak KPU loh. Pihak Bawaslu pun juga ikut disalahkan. Ya, kita dari tim Hukum Nasional Amin, kita mulai dari semalam sudah siaga 24 jam untuk menerima semua laporan kecurangan dari seluruh Indonesia. Dan ada berita yang mengatakan bahwa pihak paslon 01 ini menuntut agar dilakukan pemilu ulang. Ya, jika memang itu harus dilakukan, saya sebagai KPPS yang bersikap netral ya monggo, saya ngikutin arahan dari KPU. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah jika sudah dilakukan pemilu ulang, semuanya ini akan selesai? Oke, di sini saya ada sebuah video. Silahkan ditonton. Dari video ini semoga kita dapat mengambil beberapa poin yang dapat kita jadikan untuk acuan. Setidaknya, oh iya ya. Apa yang dilakukan oleh KPU itu sama sekali tidak melanggar hukum. Kalau aturannya hukum, artinya tidak ada yang bisa disalahkan dari apa yang dilakukan KPU. Tetapi apapun, ini yang penting, apapun yang dilakukan KPU itu pasti ada yang ngeritik lagi. Coba nanti malam ini diubah keputusan, besok rame lagi, gitu. Tapi begini, yang ingin saya katakan dari ini ialah bahwa KPU itu akan selalu menghadapi kritik apapun yang dilakukan. Tapi saya ingin mengajak kita semua, mari kita melihat bahwa selama era reformasi ini KPU kita itu sudah bagus. KPU itu sudah bersifat nasional, tetap dan mandiri yang sekarang. Nah, oleh sebab itu, menurut saya KPU terus saja jalan. Kalau Anda terpengaruh oleh hal-hal yang seperti itu, Anda nanti malah tidak akan konsentrasi. Pokoknya tidak ada benarnya KPU itu di mata yang kalah. Dan orang yang takut kalah itu selalu menyerang, bukan malah memberi masukan yang bagus. Saya tidak mengatakan yang mengkritik KPU itu tidak bagus. Banyak yang bagus-bagus tadi.
banyak. Tetapi supaya disadari, Anda harus bekerja secara konsisten dan lurus, karena Anda tidak boleh berharap tidak dikritik. Pasti ada yang kritik. Coba ini, nanti yang akan Anda hadapi sesudah pemilih, sesudah pemungutan suara itu, tidak akan sampai 2 hari, besoknya sudah akan muncul isu curang. Semua pemilu itu dituduh curang oleh yang kalah. Saya menjadi hakim ketika menghadapi kasus-kasus seperti itu. Pokoknya yang kalah langsung bilang curang, kita ke pengadilan. Sesudah diperiksa oleh pengadilan, kontestannya itu tidak curang. Yang curang itu di bawah. Dan curang di bawah itu adalah silang, sama-sama curang. Semuanya curang. Apakah kalau ada yang curang begitu pemilu batal? Tidak. Pemilu atau hasilnya bisa dinyatakan batal manakala kecurangan itu signifikan. Kalau Anda kalah 5 juta suara tetapi bisa membuktikan hanya 1.500 suara, maka ya Anda tetap kalah. Itu pedomannya. Karena kalau berpikir, wah ini hak konstitusional, satu pun suara curang harus dibatalkan, tidak akan pernah ada pemilu selesai. Oleh sebab itu hukum lalu mengatur, curang itu pasti ada, tetapi harus signifikan. Nah itulah yang akan dihadapi oleh KPU. Hadapi aja ini, pasti Anda besok akan dituduh curang. Dan ingat, curang itu dilakukan oleh kontestan. Pada zaman Orde Baru kecurangan itu dilakukan dari atas. Direkayasa, ini hasilnya, yang tidak setuju dengan pemerintah diteror. Nah sekarang partai-partai itu sudah curang sendiri-sendiri di bawah. PAN curang di sana, Golkar di sana, PDIP di sana. Ini ada kok semua datanya. Ini bukan fitnah. Tetapi tidak semua kecurangan yang terbukti itu menyebabkan pemilu tidak sah. Nah, kemudian supaya diingat juga, pemilu sekarang ini sudah dikontrol secara berlapis. Ada Bawaslu, ada DKPP, ada Mahkamah Konstitusi, ada pemantau yang boleh masuk ke TPS. Boleh masuk ke TPS. Ada penghitung cepat swasta boleh masuk ke TPS. Dan yang penting, itu isu yang selalu muncul, hati-hati KPU itu komputernya bisa menyedot suara, dipindah dari si A ke si B, itu omong kosong. Tidak bisa, karena KPU itu menetapkan hasil pemilu berdasar kertas, bukan berdasar komputer. Jadi dihitung lagi secara manual. Kalau disebut di komputer temuan orang, nanti itu disedot, suaranya partai ini dipindah sini, calon ini tidak mungkin. Karena KPU itu secara bertahap itu menghitung di atas kertas, ditandatangani sampai ke tingkat pusat pun yang dihitung itu di kertas, bukan yang di komputer. Yang di komputer pun sebenarnya kan sudah dikontrol oleh pengawas-pengawas swasta. Nah, itulah sebabnya, saudara, saya hanya ingin mengatakan kepada KPU, Anda bersiaplah, setiap saat Anda akan diserang dan Anda harus kuat. Bahwa Anda adalah lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan independen. Sekian aja dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, sekali lagi saya jelaskan ya, bahwa yang menentukan hasil pemilu ini bukanlah hasil hitung quick count, akan tetapi hasil hitung manual yang dilakukan oleh KPU dari bawah ke atas, berdasarkan berkas kertas, bukan hasil dari quick count yang ada di komputer. Semoga dari video yang baru saja kita tonton ini tadi ada hikmah, ada pelajaran yang dapat kita petik, sehingga kedepannya, esok, lusa, dan seterusnya kita ini dapat mengontrol diri agar tidak ikut-ikutan menyalahkan si A, si B, si C. Terlebih menyalahkan KPPS. Berapa sih gajinya KPPS kok ikut-ikutan disalahin kan gitu tuh. Kasihan juga, udah kerja dari pagi ketemu pagi masih aja dibilang curang. Oke ya teman-teman, saya rasa itu saja video yang bisa saya sampaikan.
Sekali lagi, tujuan saya membuat video ini adalah edukasi buat teman-teman agar hati dan pikiran kita ini sedikit terbuka. Tidak hanya ikut-ikutan menyalahkan. Terima kasih, saya Kang Zi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.